Pokoknya saya masih cari ini Imaduddin. Ntar liatin ya. Saya lagi cari waktu. Dengan kudrat iradat Allah, Imaduddin dimanapun tempatnya, di rumah kah, di mana saya samperin, bukan buat berantem, bukan. Diskusi. Saudara sekalian, pasca kerusuhan di Bekasi ya tanggal 25 Mei 2025 kemarin, saudara sekalian, yang diketuai oleh Tengku Qori bersama para muhibbinnya. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama menyaksikan bahwasanya bagaimana Tengku Qori ya klarifikasi bahwasanya dialah orang yang kedua mendirikan PWI bersama Gus Abbas. Nah, apakah benar demikian? Dan banyak hal yang akan disampaikan oleh Tengku Qori ini, saudara sekalian, terkait dengan bagaimana dia dulu berjuang bersama Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, lalu kemudian setelah itu mengeluarkan diri dari barisan Ki Haji Amiruddin. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi kemarin itu ada informasi Imaduddin nongol di sini. Pokoknya saya masih cari ini Imaduddin. Ntar liatin ya. Saya lagi cari waktu. Dengan kudrat iradat Allah, Imaduddin dimanapun tempatnya, di rumah kah, di mana saya samperin, bukan buat berantem, bukan. Diskusi, emang. Biar dia tahu diri. Kalau kagak berani, ya timbang Islam, udah dah, gue menyerah. Udah Ba'alawi, udah selesai, sahih. Antitesis gue batal daripada debat. Gitu aja nak. Jangan banyak kali cencong fitnah umat, gitu loh. Dia punya data, gue juga punya data. Ayo, karena saya gini Pak Polisi, saya mah. Saya ini merasa kena tipu. Nyawa saya hampir melayang. Bela-bela si Imaduddin Jahannam itu. Iya. Lah sekarang mohon maaf Pak, PWI saya yang diriin. Ya. Ngalor ngidul tujuan kita ngedukung dia, ngebelain dia. Sampai nyawa kita mau melayang di Malang, di Jember. Kita yang ngadangnya. Iya. Belum lagi yang ke rumah kita di Bekasi. Ya kan? Gitu. Kalaupun dia mengatakan dia membela saya, apa yang dibela? Keamanan pasti akan datang setiap ada sesuatu hal yang sifatnya keributan. Polri adalah tugasnya untuk ngamanin, bener kan Pak ya? Asal ada informasi kan gitu. Jadi saya mohon maaf ya, saya kasih tahu Imaduddin, ngapa nggak datang tadi? Maksudnya, kalau datang meresep gua mah. Ini di mana dulu kasih? Mustika Jaya. Mustika Sari apa? Kota Bekasi. Mana? Katanya jago ini munasabnya. Habis kejadian debat di Kesultanan Banten, saya kan naik ke Sidratul Muntaha, terkenal saya. Lah iya. Langsung booming, terkenal. Malaikat mana yang nggak kenal sama saya Bang? Bukan Garut. Apa semua? Ya kan? Semua makhluk sampai kucing sama semut kenal sama kita. Habis diskusi di Kesultanan Banten. Nah, si Babas kan yang kenal. Cuman modal ceramah di pinggir kali doang zaman dulu. Dari musola ke musola, masjid ke masjid, ya kan? Nah, walhasil dia telepon saya. Datang ke Cirebon. Datang saya Pak. Gitu, datang dia bilang, ini gimana selanjutnya tentang masalah tesis Imaduddin ini. Kawal. Kita harus bikin organisasi untuk mengawal supaya Imaduddin ini dilindungi secara keorganisasian dan secara supaya tidak dianuin orang secara fisik. Kita lindungin dengan apa tadi? Membuat lembaga. Belum ada nama itu. Namanya ntar kita pikirin. Kalau saya mah, kata saya kan, tujuannya terus kedua kita harus menintisharkan, ya, menyebarkan kalau nasab Ba'alawi itu palsu. Dulu tuh begitu. Tadi framing gue nih ya, potong. Ya, dulu waktu zaman Firaun, ya kan? Udah kan? Nah kita kawal, kita cari ustadz-ustadz, kiai-kiai, pondok-pondok pesantren yang belum tahu kita sampaikan. Waktu itu kan kita meneliti tesis dia benar karena tidak detail meneliti tentang sejarah Al-Mubarakah. Gitu Bapak Polisi. Kumpul tuh akhirnya bentuklah namanya. Saya nyaranin nama apa dulu tuh ada.
akhirnya secara orang banyak lah pilihan suara terbanyak, pilihlah nama PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena di situ menganggap mereka keturunan Wali Songo kan. Tadinya kalau saya Wali Nusantara judulnya, maka saya bikin Gawantara, Garda Wali Nusantara. Dia hancurin juga sama rombongan mukiman, habis saya dipindahin. Astagfirullah lana wali walidina. Saya orang berjuang dengan bukan karena apa-apa, fulus nauzubillah. Seperak acan orang ngerasain, Bang. Yang ngerasain punya Alphard, yang ngerasain Pajero, hidup mewah. Itu ceritanya dapat duit dari mana tuh dia tuh? Orang dapat duit mah kita nggak tahu dari mana. Yang jelas, Bang, dia dapat duit dengan proses ini, ceramah kemana-mana 20 juta. Mungkin ini berapa juta ini kali? Gitu. Jadi intinya, Bang, ya, intinya saya termasuk pendiri. Nah, saya usul supaya dalam struktural badan pendiri jangan ada keluarga. Itu nggak dianuin karena pada awal musyawarah saya udah dianggap agak rada-rada merontak gitu kan. Keras lah ya. Nah, keras. Maka nomor saya nomor 7. Itu keluarga nih semua. Maka PWI itu dari 100% ya 70% orang keluarga. Nepotisme. Makanya kalau rapat pleno apapun kita kalah, tapi kita secara hukum nggak bakal bisa rungkat. Kenapa? Prosedur daripada sebuah organisasi ya dikeluarkan atau mengundurkan diri dari sebuah organisasi tidak serta-merta diterima tanpa ada rapat pleno, gitu loh, ya. Nah seperti itu. Nah ujung-ujungnya intinya misi saya, Bang, misi saya cuma satu, ingin menyelesaikan persoalan fitnah akhir zaman ini dengan kitab, dengan ilmu, debat, diskusi. Di Kesultanan Banten saya jadi korban, tumbal, hampir mau berantem sama orang saya di sono. Kita kepung. Tapi saya terus terang waktu saya jadi mukimat kagak ada takutnya. Soal mati nomor 2, mati tanam kan istilahnya begitu, Pak. Makanya mereka coba ada saya. Dia suruh buka baju kita. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semua pun dimanapun antum berada, hati-hati. Misi mukimat adalah bagaimana menghancurkan nama baik saya, mengadu domba. Saya berantem sama Habib, berantem aja. Habibnya salah sama saya, ya berantem. Tapi nggak berurusan dengan persoalan keabsahan nasab, private, dipakai sama mukimat nih. Ya diadu domba, kesannya gua balik lagi ke Imaduddin. Sambar gledek kagak istilah Malik gua mah. Ya, klarifikasi itu video-video yang sekarang viral Tukang lagi tipu, video udah katanya antum katanya nih kembali lagi ke mukiman lagi. Itu video-video bohong. kapan itu? Video waktu saya live di WA di grup TikToknya Kiai Wahab. Ada ente kan? Ini saksi. Jadi kita lagi bicarakan perjuangan ente ini sampai mana, Tengku? Perjuangan gua membela kebenaran saat Ba'alwi, bukan membela Habib. Kalau gua bela Habib, ada Habib berantem sama gua, selesai. Gua nggak bela lagi nasab, gitu loh. Paham ente? Nah, gua contohin. Kalau gua bicara bela Habib, ada Habib berantem sama gua. Bukan berarti gua selesai masalah nasab. Kan begitu kan? Nah, gua cerita ada berantem sama Habib ceritanya. Paham tuh? Oh itu di framing sama dia. Jadi modifikasi. Ya Hanam Haram Ijadah tuh. Paham nggak? Nah gue mah selalu aja. Gue kata ada Habib telepon sama gue. Bener nggak Tengku itu begini nih? Kagak bener Beb. Saya pakai voice. Udah ada beredar tuh voice. Saya pakai kayak YouTube tuh pasti yang gambar doang ada rekaman nama saya tuh. Udah sebarin. Apa konsepnya? Habib kagak percaya dengan urusan perjuangan saya. Mafi muskilah bukan urusan gua. Orang percaya syukur.
kagak percaya orang syukur. Yang jelas gua maju nih kayak tadi nih. Buset dari Gabus bang kemari. Emang siapa nanggung bensin? Kagak. Kalau gua diundang ya harus nanggung bensin gua dong. Kalau gua diundang. Kalau ini gua datang kan kagak diundang. Kesadaran dan apa namanya? Panggilan hati, panggilan jiwa. Siapa yang bayar di dewek? Ada yang ngasih, alhamdulillah. Orang ada kagak nuntut, kan begitu. Itu gaya Betawinya begitu. Ya, udah paham semua ya. Tapi tadi ada kelas-kelas sedikit ya Sama PWI itu. oh, sebenarnya kalau mau diurut sendiri kelas beneran, bukan kelas dikit. Jadi PWI itu sekarang resmi atau enggak? Organisasinya. Kalau bicara antara resmi dengan enggak, datanya di kita. Ya, di si Kumble. Surat-suratnya di Kumble. Kumble itu dihajar sama mereka. Saripudin. Ya kan? Datanya. Oh iya, Saripudin pecat. Udah statement kan dia, Nah, ya kan? Katanya isinya apa coba PWI? intinya gini, dukun. Intinya gini. Kalau ada PWI melakukan pelantikan, minta surat asli. Surat asli apa namanya? Ya SK. SK. Baik Kemenkumham sama SK pendirian. Minta yang asli. Kasih lihat, ada nggak? Berarti sama ini bodong. Wallahu alam. Kayaknya kan gue suruh minta malah pada. Berarti sama ini kalau pelantikan semua itu Kagak ada data itu nggak ada. Gua nggak bicara bodong, tapi hal itu nggak ada. Coba tanya aja kalau ada, alhamdulillah. Iya kan, berarti benar. Tapi ingat kalau ada perubahan, surat yang udah ada itu, surat badan pendiri tanpa ada rapat pleno dengan nama yang sama, nggak boleh secara undang-undang. Hah? Pendiri ada kita. Buset. Walaupun nomor 7. Ya kan? Yang jelas gue pendiri. Sebenarnya gue pendiri nomor 2, berdua sama Imat. Berdua sama siapa tuh? Si Babas. Gak ada orang lain berdua. Sama satu lagi, Salim. Kita mah nggak ngelupain orang. Salim juga baik tuh lambang PWI yang bikin Salim. Salim bisa pakai. Iya. Gitu bang. Do you understand? Yes. video selama ini gitu. Terima Makanya kasih ya. hati-hati. Mukimat ini bagaimana caranya menghancurkan nama baik saya dengan membuat framing. Saya dituduh bawa lari duit. Gue bilang apa? Lo tuduh aku bawa lari duit, ngutang segala macem. Gua tunggu 2 kali 24 jam lapor polisi. Orang bawa duit orang mah. Buktinya ada, lapor polisi. Betul nggak Pak polisi? Jangan nyap-nyap di media. Kalau gue orang tajir udah gue pasal-pasalin. Ribet gue malas masalin orang. Iya. Gue nih berantem nih Pak polisi. Jabra. Gue kalah. Nggak mau lapor polisi gue mah. Cuma nangis doang ya, kamar ya. Kalau kalah nangis Pak. Tapi gue nggak mau urusan sama polisi. Kenapa? Nggak asik, ribet. Nah, saya digerebek di Malang. Ya kan? 100 orang. Itu pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya. HAM itu mengusir orang di satu tempat dulu, ya kan? Ada gue pasal-pasalin, nggak ada. Karena gue anggap orang itu wajar marah sama gue, gitu loh. Kenapa? Gue nafikan nasabah alwi, kan gitu, ya kan? Ya, wajar marah Pak. Nah sekarang gue marah sama Mukimat wajar, karena gue merasa tertipu. Ya, gue jadi korban. Walaupun gue meneliti kajiannya, harusnya si Imat kalau bijaksana Pak polisi, dia telepon saya, Tengku, di mana kita diskusi. Ayo, lu kan sekarang udah nggak percaya tesis gue. Tugas gue untuk membuat lu bisa percaya lagi, ya kan? Di mana kita diskusi sama Imat. Ya Imat harus ungkat kalau memang lukat. Kan saya sudah bilang waktu ketemu sama Imat di mobil ngobrol ya. Ya Imat, satu masa kalau saya menemukan data keabsahan nasabah alawi, kita akan berantem jadi musuh. Dan ini terbukti lisan saya jauh sebelumnya sudah ngomong. Demikian teman-teman. Ya, do you understand? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi Tengku Kori ya. Kemudian menyampaikan secara singkat sejarah dia yang nomor 2 mendirikan PWI ini, saudara sekalian. Dan banyak hal yang disampaikan, salah satunya yaitu bagaimana Tengku Kori datang ke Bekasi itu, saudara sekalian, untuk berdebat dengan Kiai Jamaluddin. Nah tentunya kalau kita lihat sebagai orang yang benar-benar berilmu, saudara sekalian, bagaimana orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik.
Tentunya kalau ingin berdiskusi, mujadalah dengan orang, apalagi seperti Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani. Tentunya kalau berdebat dengan kusir, lalu kemudian emosi, apalagi membawa massa yang siap untuk bertarung, saudara sekalian, tentunya Ki Haji Amiruddin tidak akan mau. Dan dipromosi oleh Teuku Khori, tidak mau keluar, lari, dan lain sebagainya. Ya memang lari, kenapa? Karena tidak kondusif lagi, saudara sekalian. Dan yang dikatakan Teuku Khori, Ki Haji Amiruddin, saya mau berdebat, katanya itu datang ke sana, tidak diundang, saya benar-benar ikhlas dan lain sebagainya. Nah, ini saudara sekalian, bahwasanya Teuku Khori ketika ingin berdebat dengan Ki Haji Amiruddin tentunya dengan beberapa prosedur. Ya, kalau memang orang-orang yang benar-benar punya adab, punya ilmu dan sebagainya, saudara sekalian, tentunya ketika ingin berdebat dengan Ki Haji Amiruddin dimanapun dia berada, seperti yang dikatakan oleh Teuku Khori, ya tentunya menghubungi Ki Haji Amiruddin, lalu kemudian tentukan tanggalnya, temanya apa, dan lain sebagainya. Bukan keluar-keluar lalu kemudian membawa massa hari itu pengen debat, mendatangi orang, lalu kemudian terjadilah diskusi. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Tidak ada bedanya kalau seperti itu berdebat dengan kusir. Kalah maupun menang tidak ada dampak efeknya. Ya, saran saya kalau Teuku Khori kalau ingin berdebat dengan Ki Haji Amiruddin, silahkan biar ada efeknya ya, siapa yang menang siapa yang kalah. Bawa surat perwakilan mandat dari Robitoh Alawiyah untuk mewakili Robitoh Awaliyah membela Nasab Kalian Baru ini. Pasti 100% Ki Haji Amiruddin akan mau, saudara sekalian. Dan banyak hal yang disampaikan lagi, apalagi ketika Teuku Khori ya tadi menyampaikan bahwasanya dia ditendang dari Ki Haji Amiruddin, ditendang dari barisan Ki Haji Amiruddin. Ya, seyogianya mungkin tidak ditendang, saudara sekalian. Dialah yang menjauhkan dirinya, tentunya dengan sebagaimana yang saudara sekalian lihat tadi di dalam video itu, dengan kata-kata yang kasar, mengatakan tidak ada tidak ada takzimnya lah kepada orang yang berilmu, seperti Gus Abbas dikatakan si Babas, lalu kemudian Ki Haji Amiruddin dikatakan si Ima dan sebagainya. Dan saya yakin Ki Haji Amiruddin ketika menyebut Teuku Khori ini, saudara sekalian, tidak pernah mengatakan bahwasanya si Khori, apalagi mohon maaf ya, si Ompong lain sebagainya, tidak pernah, saudara sekalian. Pasti Teuku Khori, pasti Ki Haji Amiruddin lihat di channelnya Pada Suka TV ya, ketika menanggapi keluarnya Teuku Khori, dia sendiri yang keluar ya, bukan ditendang, dia sendiri yang keluar dari barisan Ki Haji Amiruddin. Ketika menyebut Teuku Khori yang keluar, Pak Ki Haji Amiruddin dengan menyebutnya dengan kata yang lemah lembut, penuh akhlak, dan tidak menyebutnya dengan nama-nama yang tidak disenangi, saudara sekalian. Itu adalah cerminan orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan seperti arogan, mendatangi orang, marah-marah, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu akhlak ulama-ulama Nusantara. Oleh karena itu benar yang dikatakan oleh Ki Haji Amiruddin, Teuku Khori ini memang benar ya. Gabung dengan Habib ini hal yang sangat tepat sekali, saudara sekalian. Kalau yang di Malang digerebek sama PW, digerebek sama Muhyiddin yang kemarin itu, saudara sekalian, ya bisa kita bilang itu gara-gara kata-kata Teuku Khori lah yang memang agak sedikit menyinggung para Muhyiddin ya. Ya, kalau kita lihat dari beberapa ya kawannya Ki Haji Amiruddin seperti Ki Haji Nur Ihya, Gus Jazuli, lalu kemudian Ketua PBI Jabar ya, yaitu Abbas Setu, Insinyur Asep Setiawan ya. Banyak kiai-kiai lainnya yang memang membela Ki Haji Amiruddin dan bisa kita bilang menafikan nasab klan Pak Alwi ini terputus dengan ilmu, dengan cara yang baik. Tentunya mereka kemana-mana aman-aman saja, tidak digerebek dan lain sebagainya, saudara sekalian. Tapi kalau Teuku Khori ini ya kata-katanya agak kasar ya, saudara sekalian, tidak mencerminkan orang-orang yang memang mengamalkan akhlak ilmunya dengan baik. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sebagai sebagai pedoman kita, mana yang kita ikuti yang baik, mana orang-orang yang benar-benar berilmu, mana orang-orang yang kelihatan ikhlas. Apakah Teuku Khori ini kelihatan ikhlas dan sebagainya, bela baik ya, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.